Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 7 Februari 2022, Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat membuka secara resmi tahun pastoral 2022 sebagai tahun pariwisata holistik. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui bersama tentang tahun pariwisata holistik ini agar kita mempunyai pemahaman bersama dan melakukan gerakan bersama di tingkat paroki sesuai kebijakan umum keuskupan kita melalui Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng. Hakikat pariwisata holistik. Pariwisata holistik meliputi berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan manusia yang utuh dan terintegrasi dengan keutuhan ciptaan. Pariwisata demikian mendorong kesejahteraan material masyarakat, sekaligus menuntunnya untuk berjumpa dengan Allah, pemberi kebahagiaan sejati. Dalam keseluruhan derap pariwisata terintegrasi dimensi ekonomis, kultural, ekologis, etis, dan spiritual. Mengenai moto atau tagline dari tahun pariwisata holistik ini adalah berpartisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Berpartisipasi berarti masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima keuntungan pariwisata, tetapi juga terlibat aktif dalam mendesain, melaksanakan, dan mengendalikannya. Dengan itu, terwujudlah keluhuran martabatnya. Berbudaya berarti menghargai dan merawat kearifan dan tradisi lokal secara inklusif, dialogal dengan budaya lain, serta lentur dalam budaya mondial. Berkelanjutan berarti ramah lingkungan menuju integritas ciptaan, sebab bumi adalah rumah kita bersama. Ada 7 prinsip ramah wisata. Mengelola pastoral pariwisata holistik dengan 7 prinsip ramah berikut ini, yakni ramah martabat manusia, ramah sesama, ramah budaya, ramah lingkungan, ramah nilai etis religius, ramah keadilan dan kejujuran, dan ramah ilmu pengetahuan dan teknologi yang manusiawi. Dalam pelaksanaannya, program pastoral pariwisata holistik ini menerapkan 7 prinsip operasional. 7 prinsip itu, yang pertama atraksi, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga aktivitas, yang keempat amenitas, yang kelima akomodasi, yang keenam ansiliaritas, dan yang ketujuh akselerasi. Mari kita coba melihat satu persatu 7 prinsip operasional ini yang dikenal sebagai prinsip operasional 7A. Yang pertama, atraksi. Saat ini beragam daya tarik wisata telah banyak ditawarkan oleh pengelola sebuah destinasi wisata. Di antaranya wisata alam seperti gunung, laut, flora, fauna, atau wisata lain seperti peninggalan sejarah, peninggalan purbakala, seni dan budaya, wisata air, wisata petualangan, taman rekreasi, dan sebagainya. Yang kedua, aksesibilitas. Semua sarana yang dapat memberi kemudahan kepada wisatawan untuk dapat berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti sarana transformasi, sarana transportasi,
kendaraan umum seperti ojek untuk daerah kita di Flores ini, di Manggarai Raya ini, atau juga travel, ya, mobil umum, tetapi juga kondisi jalan yang baik. Lalu prinsip operasional yang ketiga adalah aktivitas. Salah satu sektor pembangunan yang berperan dalam proses pembangunan wilayah dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Pariwisata berkembang menjadi sektor yang menjanjikan dan memberikan efek nilai manfaat kepada banyak pihak dari pemerintah, masyarakat, ataupun swasta. Yang keempat, akomodasi. Sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian, tempat di mana wisatawan dapat beristirahat, mandi, makan, minum, serta jasa lainnya. Yang kelima, amenitas. Destinasi wisata selain ditunjang dengan akomodasi yang mumpuni, juga harus ditunjang dengan fasilitas yang baik agar dapat dimanfaatkan oleh wisatawan selama berada pada sebuah destinasi wisata, seperti rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kamar mandi umum, fasilitas kesehatan, taman, dan lain-lain. Yang keenam, ansiliaritas. Keberadaan sebuah destinasi wisata harus ditunjang oleh keberadaan lembaga yang mengelolanya. Lembaga tersebut sangat bermanfaat bagi para wisatawan karena mereka akan dimudahkan dengan dukungan berbagai layanan tambahan seperti informasi, keamanan, dan layanan lainnya yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, dan kelompok lainnya. Yang ketujuh, akselerasi. Rancangan sasaran dan target pembangunan pariwisata adalah meningkatnya citra, daya saing, dan kontribusi pariwisata dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Peranan internet tentu sangat besar dalam percepatan pembangunan pariwisata dan dampak positifnya melalui promosi di media sosial. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana konteks pariwisata holistik ini di keuskupan kita yang terdiri dari 3 kabupaten ini, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai Raya ini memiliki kekayaan pariwisata yang menakjubkan. Bagian barat Pulau Flores memiliki panorama yang indah, yang memikat untuk wisata bahari dan wisata alam. Juga keunikan kultur Manggarai dalam ritus, situs, dan seni. Kekayaan flora dan faunanya, khususnya biawak purba komodo, menjadi magnet pariwisata yang dahsyat. Destinasi yang memikat membutuhkan penataan dan pengelolaan yang prima. Gereja Katolik Uskupan Ruteng mendorong dan mendukung pemerintah dan semua stakeholder untuk mengatur dan mengendalikan tata ruang, menyediakan akses dan konektivitas, membangun fasilitas di lokasi wisata, melatih dan menguatkan sumber daya manusia yang handal, dan memiliki budaya kerja ramah, melayani, dan bersih, melakukan pemasaran produk lokal dan promosi yang integral, serta strategi pengembangan pariwisata yang kontekstual, efisien, dan efektif. Saudara-saudari terkasih, pariwisata itu juga mempunyai dampak, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif.
Dampak positif dari pariwisata itu adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi, mendorong perjumpaan dan dinamika sosial, serta memperkaya kultur. Pariwisata menjadi peluang emas untuk membangun kesejahteraan umum, mendorong persaudaraan dan persatuan global dalam keunikan bangsa, suku, bahasa, dan kultur. Pariwisata membangkitkan ketakjuban, sense of wonder, di hadapan alam dan kultur yang mendorong orang untuk memuji ciptaan, the praise of creation, mengagungkan kehidupan, the praise of life, dan memuliakan martabat dirinya, the praise of being, sebagai imago Dei, sebagai ciptaan yang dalam tanda petik setara dengan Allah penciptanya. Nah, pariwisata hendaknya menyapa manusia dalam keutuhannya, dalam totalitas ketubuhannya, dalam relasi dirinya dan dengan alam. Lalu bagaimana dengan dampak negatif pariwisata? Dampak negatif pariwisata adalah terpinggirnya penduduk lokal, penguasaan modal oleh segelintir elit, degradasi nilai etis spiritual, komersialisasi tubuh dan kultur, dan kerusakan lingkungan hidup. Pariwisata menjerumuskan orang ke dalam gaya hidup materialistis, konsumtif, hedonis, dan membentuk masyarakat pencari kenikmatan dan bukannya masyarakat pencari kebenaran. Itu yang harus kita waspadai, itu yang harus kita antisipasi, dan itu yang harus kita temukan solusinya. Gereja Katolik Uskupan Ruteng berkomitmen untuk menjadi nabi yang selalu berdiri di pihak mereka yang terpinggir, miskin dan menderita, serta menyuarakan keadilan, kebenaran, prinsip kesejahteraan umum, personalitas, solidaritas, dan subsidiaritas untuk membangun pariwisata yang beradab dan manusiawi. Pariwisata juga merupakan siarah dan perjumpaan insani. Inti pariwisata adalah perjalanan dan perjumpaan baik antar manusia dan antar kultur maupun antara manusia dengan alam. Secara teologis dan spiritual, seluruh perjalanan wisata adalah perjalanan mengendus jejak Allah dalam ciptaannya. Lewat jejak hidup sesama, alam yang indah, dan karya manusia yang unik yang kita sebut budaya itu sebagai buah dari kecerdasan ilahi yang ada dalam dirinya. Dalam kitab suci ada kisah tokoh-tokoh yang dipakai Allah untuk menunjukkan kasih-Nya dalam bingkai perjalanan dan perjumpaan, baik antara pribadi yang sudah saling mengenal seperti Maria dengan Elizabeth, maupun dengan orang asing seperti perempuan Samaria dengan Yesus di sumur Yakub, Abraham dengan 3 tamu yang berkunjung, orang Samaria yang baik hati, Yesus dengan perwira di Kapernaum. Allah menginginkan setiap perjumpaan antar manusia sebagai perjumpaan bermartabat yang dilandasi oleh keramahan dan sikap manusiawi penuh persaudaraan dan kasih. Pariwisata juga merupakan perjumpaan kultur dan ekologis. Kisah inspirasi dalam bingkai menjaga dan merawat tradisi ditemukan pada Maria dan Yosef yang mendidik Yesus dalam tradisi bangsanya dengan mengikut sertakan dia dalam ziarah tahunan ke Yerusalem. Dalam perjumpaan dengan sejarah tokoh perjanjian lama, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah dari generasi terdahulu tokoh tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa ada jejak kehadiran Allah dalam sejarah, tradisi,
nenek moyang manusia. Alam juga bisa menjadi media yang mengantar manusia pada perjumpaan dengan Allah. Dalam keindahannya, alam mengungkapkan kebesaran, keagungan, dan kemahakuasaan Allah. Karena demikian hakikatnya, alam pantas untuk dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Pariwisata juga merupakan tugas perutusan gereja. Gereja memposisikan pariwisata sebagai bagian integral hidup manusia. Gereja menegaskan sikap positifnya terhadap pariwisata melalui sejumlah dokumen, antara lain Gaudium et Spes, khususnya artikel 61, Peregrinans in Terra, dan orientasi pastoral pariwisata. Pariwisata dilihat sebagai tanda-tanda zaman yang baru. Pariwisata menjadi kekuatan yang transformatif dan menjadi titik simpul yang mempunyai daya ikat dan daya pikat terhadap hampir semua bidang kehidupan. Pariwisata mengandung nilai-nilai otentik, persatuan umat manusia, transformasi, dan peningkatan sosial, solidaritas dengan alam, pemulihan pribadi manusia. Gereja membaca dan memahami pariwisata dengan mengedepankan 4 kriteria yang menjadi panduan, yakni waktu luang, dimensi temporer historis, pribadi manusia, dimensi antropologis, masyarakat, dimensi sosial, dan teologi, khususnya teologi penciptaan, teologi penebusan, dan eskatologi. Gereja menjadikan pariwisata sebagai bagian dari karya pastoralnya yang harus ditata. Model pengelolaan pastoral pariwisata pada berbagai tingkatan di dalam gereja, mulai dari gereja universal sampai pada tingkat paroki dan lembaga serta kongregasi. Saudara-saudara yang terkasih, agar memahami lebih baik lagi tentang pastoral pariwisata holistik tahun 2022 ini, kita coba melihat beberapa program yang telah ditetapkan oleh Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng. Dan tentu juga program itu sudah dibicarakan bersama dengan para pastor paroki dan juga utusan-utusan dari paroki, dengan harapan bahwa program yang sudah dibicarakan bersama itu, sudah direncanakan bersama itu, dan bahkan ditetapkan secara bersama pula, diharapkan dapat dilaksanakan di semua paroki di wilayah Keuskupan Ruteng ini. Ada 9 program pariwisata holistik ini. Yang pertama, program edukasi atau pencerahan. Yang kedua, program penguatan spiritual, motivasi dan komitmen. Yang ketiga, program ekonomi. Yang keempat, program pariwisata budaya. Yang kelima, program pariwisata alam, ekotourism. Yang keenam, program pariwisata rohani. Yang ketujuh, gerakan nilai dan habitus kepariwisataan. Yang kedelapan, program festival. Dan yang kesembilan, program Hari Pariwisata Internasional. Mari kita coba melihat program-program ini. Yang pertama, program edukasi. Bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pariwisata holistik yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, ekologis, dan spiritual. Edukasi etika dan budaya wisata dalam keluarga, sekolah, dan paroki. Ada beberapa program konkret di sana. Yang pertama itu surat gembala uskup. Ya, uskup sudah mengeluarkan surat gembala tentang pastoral pariwisata holistik ini. Itu menjadi
bahan edukasi. Yang kedua, seminar, hari studi, lokakarya. Ini bersifat fakultatif. Lalu yang berikut, katekese yang akan dilaksanakan di KBG, sekolah, dan juga orang muda Katolik paroki. Lalu khotbah, rekoleksi, pengumuman, imbauan, dan juga peranan sekolah Katolik. Lalu yang kedua, program penguatan spiritual. Umat atau masyarakat perlu memiliki kekuatan spiritual yang menjadi jangkar kehidupan dalam derap pariwisata. Untuk itu perlu menghargai transendensi pribadi manusia dan keterbukaan manusia terhadap dimensi yang ilahi. Program konkret dari penguatan spiritual ini adalah misa dan rekoleksi pariwisata holistik, pendarasan doa tahun pariwisata holistik, pengidungan lagu tahun pariwisata holistik. Lalu yang ketiga, program ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal, community-based tourism, melalui program konkret. Pelatihan dan penyerapan tenaga kerja pariwisata dari paroki, pemanfaatan balai latihan kerja lembaga, pendayagunaan SMK pariwisata, serta pengembangan dan memfasilitasi kebun horti, ternak, agrowisata, kuliner, ekonomi tradisional, gula, tuak, dan koperasi jalur paroki. Yang keempat, program pariwisata budaya. Kultur sebagai jati diri dan produk wisata. Programnya adalah cagar situs budaya gereja tua seperti Gereja Rekas, Gereja Lengko Ajang, Gereja Pagal, Gereja Katedral Lama. Lalu kemudian narasi tentang historisitas tempat, peristiwa, dan ritus di paroki. Yang berikut perawatan dan pengembangan ritus adat inkulturatif, siklus kehidupan seperti Tiar Cumpe, Tiar Kelas, ritus pertanian seperti Hang Voja, Penti, ritus ekologi seperti Barong Wae, ritus rumah adat seperti Molas Poco, ya. Program sanggar seni paroki, seni musik, bata misalnya, seni tari, sanda, danding, caci, rangkuk alu, dudun dake, dan lain-lain. Juga program kelompok kerajinan tenun paroki, songke, selendang, topi rea. Lalu yang berikut adalah program pariwisata alam atau ekoturism. Alam sebagai medan perjumpaan dengan Allah dan diri. Bandingkan Mazmur 8. Programnya adalah memfasilitasi atau menggerakkan wisata alam yang ada di paroki. Wisata danau, wisata sungai, wisata pegunungan, wisata lembah, wisata bahari, dan wisata alam lainnya yang ada di paroki. Lalu juga gereja, kapela dengan landscape alam, ya seperti yang ada di Nunang, ya, di situ ada gereja dengan latar belakang Danau Sanonggoang yang sangat indah. Program lain adalah merawat dan mengembangkan flora, wisata bunga, dan fauna khas yang ada di paroki. Hutan wisata paroki, lahan paroki dengan tanaman lokal, memfasilitasi desa wisata, dan juga taman asri paroki. Yang berikut program pariwisata rohani. Situs gereja tua, Gua Maria, ya gereja, kapela, ya devosi, ya, Bukit Jalan Salib, kapela devosi, pembangunan situs rohani Golokoe dan Golocuru, pembangunan patung Kristus Raja Semesta Alam,
konteks khas lokal religius dan dimensi kemajemukan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Program rohani rutin di situs rohani seperti adorasi, devosi, meditasi, jalan salib, doa rosario, ziarah, dan prosesi. Membangun Religious Tourism Center sebagai ruang informasi wisata rohani tentang situs-situs rohani di Kuskupan Ruteng. Program jadwal bisa dibangun inklusif di Golokoe, Labuan Bajo. Program yang berikut adalah pelayanan rohani terhadap wisatawan asing, yakni misa bahasa asing, teks rohani bahasa asing, pemberkatan nikah, konsultasi rohani. Lalu yang berikut adalah gerakan nilai dan habitus kepariwisataan. Umat atau masyarakat perlu mengenal dan mempraktikkan nilai dan habitus kepariwisataan seperti kebersihan, keindahan, kenyamanan, hospitalitas, disiplin, serta ritus kulturalnya. Program untuk gerakan nilai dan habitus kepariwisataan ini adalah lomba KBG sehat dan asri, kebersihan, keindahan, kenyamanan. Kriterianya adalah adanya kotak sampah, adanya taman bunga keluarga, gang dan got yang bersih. Lalu lomba kebun horti paroki, lomba KBG terang Natal, lomba narasi situs dan narasi historis kultural spiritual, mendorong lomba sekolah sehat dan asri, mendorong lomba kantor pemerintah yang sehat dan asri. Itu bisa dilaksanakan pada tahun pariwisata holistik ini. Lalu yang berikut adalah tentang festival. Mengapa diadakannya festival ini? Pentingnya momentum unik, selebratif, dan massal yang membingkai pariwisata holistik yang akan menjadi event rutin tahunan. Programnya adalah Festival Pariwisata Holistik, Religius Kultural, Ekonomis, Sosial, Ekologi Rohani tingkat keuskupan. Dilaksanakan nanti di Golokoe, Labuan Bajo, dan Festival Golocuru di Ruteng. Festival Golokoe ini nanti direncanakan pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 dan diikuti oleh masyarakat umat di Kabupaten Manggarai Barat dan tentu juga terbuka bagi Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Dan Festival Golocuru akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei tahun 2022 ini diikuti oleh masyarakat atau umat di Kabupaten Manggarai, tapi juga tentu terbuka untuk umat dari atau masyarakat dari Kabupaten Manggarai Timur dan juga Manggarai Barat. Dan tentu untuk kedua festival ini kita harapkan juga kehadiran orang-orang lain dari luar daerah Kuskupan Ruteng ini, dari Jakarta atau bahkan dari mancanegara. Nah, festival ini bisa juga dilaksanakan di tingkat kota atau tingkat paroki. Misalnya Ruteng bisa dijadikan sebagai kota Bethlehem dengan lampu terang Natal pada bulan Desember. Demikian juga paroki kita bisa menjadi paroki Bethlehem. Itu nanti bisa dilaksanakan festival di paroki sesuai dengan kemampuan dari paroki masing-masing. Nah, metode untuk program festival ini nanti adalah selebrasi puncak, pertunjukan, lomba, pameran, parade, dialog atau seminar, doa, devosi, prosesi, kuliner,
Waktunya bisa 1 sampai 2 minggu. Dan tentu pesertanya adalah paroki-paroki di seluruh Kuskupan Ruteng ini. Demikian juga lembaga, pemerintah, dan stakeholder pariwisata. Lalu yang terakhir tentang perayaan Hari Pariwisata Internasional, sejalan dengan gerakan Gereja Universal, Kuskupan Ruteng sejak tahun 2021 merayakan Hari Pariwisata Internasional 27 September di Gendang Meler. Tahun 2022 ini akan dirayakan di situs Gereja Tua Rekas. Programnya nanti adalah misa inkulturatif, pameran kuliner, devosi atau prosesi, pentas seni, dan sebagainya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, program pastoral Tahun Pariwisata Holistik 2022 ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang program pastoral pariwisata holistik tahun 2022 Kuskupan Ruteng ini, silakan Anda datang ke pusat pastoral Kuskupan Ruteng, dan tentu juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa menulis di kolom komentar dari channel YouTube ini, biar kami dan tim kami nanti akan memberikan jawaban kepada Anda. Selamat mengisi Tahun Pariwisata Holistik 2022 ini. Semoga tahun ini membawa berkat bagi kita sekalian, bukan saja secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, pembahasan tentang program pastoral Tahun Pariwisata Holistik 2022 ini. Kita berharap bahwa kita dapat mengisi Tahun Pastoral Pariwisata Holistik 2022 ini dengan sesuatu yang berarti, sesuatu yang signifikan, sesuai dengan aspek-aspek yang telah kita bicarakan tadi. Kiranya semuanya itu membawa keuntungan bagi kita, bukan saja secara ekonomis, bukan saja secara jasmani, duniawi, tetapi juga secara spiritual, etis, moral. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati perjalanan Tahun Pariwisata Holistik 2022 ini. Amin. Ibu
berkat karunia